Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Kita boleh ada di tempat ini maupun apa Ibu yang sedang mengikuti ibadah live streaming kami. Kami percaya Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu ya dari ibadah ini. Amin. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Yes. yang akan bersama dengan kita akan Amin. memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Iya. kuasa Allah bekerja. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita percaya kehadiran Tuhan yang kita perlukan untuk boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Tuhanku menyatakan aku selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau ada bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat
pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan, kami ingin mengagungkan. Sebab Engkau Allah begitu hebat di dalam hidup kami, begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau boleh kami ada sampai saat ini Tuhan, kalau boleh kami bernapas menghirup udara sampai detik ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin kami banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa, tapi kami sadar Tuhan, kami percaya Tuhan, pada detik ini kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membentuk hati kami pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalami jamahan lawatan Tuhan. Sekalipun ada beban, masalah, ada persoalan yang berat yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberikan keringanan beban kami, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami tidak usah takut, kami tidak gentar menghadapi hari-hari di depan kami Tuhan, sebab Engkau adalah yang menyertai, menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau yang menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau juga ada bersama-sama menjamah setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik WL Singer, baik pemain musik, petugas LCD maupun yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tutup kami semua, dibungkus dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Pakai kami Bapa, layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan, supaya apa yang kami boleh persembahkan pada hari ini Tuhan, pada sore ini Tuhan, itu menjadi satu persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami. Kalau ada roh-roh iblis, roh jahat yang berusaha ingin mengganggu kami Tuhan, kami mau patahkan, kami mau tongking di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu ada bersama-sama, Roh-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sama-sama masih berdiri ya. Amin.
yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Untuk sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Haleluya ya. Amin. Kita merayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Ketika Tuhan bangkit, ada kehidupan ya. Amin. Kita yang tadinya mati, kita hidup karena Tuhan bangkit. Kita pun ikut bangkit. Puji Tuhan. Yes, haleluya. Kita memuji Tuhan kembali.
Amin. Kami terima. Haleluya. Semangat ya. Oke, haleluya. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Terlebih dulu kita mempersiapkan hati pikiran kita, pendengaran kita yang terutama untuk mendapatkan kabar baik yang Tuhan mau nyatakan pada hari ini lewat hamba-Nya. Amin. Mari kita sama-sama untuk mengangkat Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Yang ada di tengah kita adalah Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Allah yang ajaib, Allah yang hebat berkuasa, penuh dengan kemuliaan, kebesaran. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Yesus
Memuji Engkau setiap hari, ku memuji keajaiban kekuatan
kesempatan hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Aku percaya Roh yang hidup terus mengalir di tempat ini, menguasai segenap hati kehidupan kami. Bapa, lawat kami, jamah hidup kami. Aku percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, Bapa, di dalam nama Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu, kehadiran-Mu. Kami mau buka hati kami, sama-sama mau kalah. Bersyukur Tuhan melawat menjamah setiap hidup kami. Satu hal Bapa, bajak hati kami, penuhi kami, urapi kami. Berbicara Allah Bapa Roh Kudus, sampaikan isi hati, sampaikan pesan-pesan-Mu. Karena kami mau menjadi orang-orang yang diubahkan di dalam Yesus, hidup yang dipenuhi dengan Roh. Sebab itu Bapa, hamba mau menambahkan semua pengetahuan. Biar Roh Kudus yang ambil. Roh
Kudus berbicara. Roh Tuhan melawat kediaman kami. Kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Wow, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Wow, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Saudara, satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Disinilah kita waktu-waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Di akhir zaman ini Tuhan rindu setiap kita boleh mengalami perubahan secara rohani kita. Ya, kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Namun sebelum itu kita mau juga buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Saya beri judul firman Tuhan. Pada saat ini kekristenan itu harus bertumbuh di dalam kedewasaan. Amin, saudara. Yuk kita lihat ya. 1 Korintus 13 ayat 11, nanti nyambung ya. Kita baca bersama-sama. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku juga berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada amin, saudara? Saya percaya di penabur benih sudah dewasa semuanya. Ada amin? Rohaninya dewasa, bukan hanya dewasa umurnya, saudara. Tapi kita mau semakin hari semakin dewasa di dalam rohani kita. Puji nama Tuhan. Sebelum ini kita baca dulu yuk 2 Timotius 2 ayat 19. Nanti kembali kepada ayat ini karena kita mau bahas bersama-sama. Ya, kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Ya. 2-3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kok nggak nyambung ya, Bu? Dengar baik-baik. Hanya orang-orang yang dewasa itulah yang dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang dewasa rohaninya itu akan dimateraikan oleh kuasa Tuhan. Dan saya percaya kedewasaan itu, saudara, secara rohani itu pilihan. Katakan kiri kananmu, itu pilihan. Amin. Kemarin kita belajar di mana Tuhan katakan, nah inilah waktu-waktuku yang semakin hari semakin dekat, semakin singkat. Ya, kita pergunakan waktu yang Tuhan beri itu dengan sebaiknya, waktu yang ada. Lalu apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya? Satu hal, kekristenan itu bertumbuh di dalam kedewasaan. Dia kembali ke ayat yang tadi, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Jadi Tuhan merindukan kita menjadi orang percaya, bukan orang Kristen yang kanak-kanak. Itu Tuhan gak mau. Tuhan Yesus merindukan setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kita harus bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Apanya, Bu, yang dewasa? Kita lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Saudara bukan anak-anak lagi. Mungkin saudara berkata, Bu, saya kan jadi orang percayanya baru. Gak mau saya, saudara. Sekalipun saya umurnya baru misalnya seperti Gabriel, 12 tahun. Tapi saya punya iman, punya rohani yang dewasa. Ada amin? Amin. Sebab itu anak Tuhan di tempat ini, jangan kita seperti apa? Kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Enggak, saudara. Apanya? Berkata-kata seperti kanak-kanak. Satu hal di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara, kedewasaan rohani itu sesuatu yang harus saudara-saudara dan saya capai di dalam kerohanian. Ada amin?
Kita harus capai kedewasaan. Karena orang yang masih seperti kanak-kanak, rohaninya saudara, berkata-katanya juga kita bisa menilai orang yang dewasa sama yang masih kanak-kanak. Sebab itu Tuhan katakan buat saudara dan saya pada hari ini, kedewasaan pertumbuhan di dalam kehidupan kita itu harus saudara dan saya capai. Jangan main-main mengiring Tuhan. Jangan cukup percaya jadi orang Kristen tapi tidak mengalami pertumbuhan. Rohani kita tidak bertumbuh. Orang-orang yang berakar, berbuah, bertumbuh tapi berkualitas. Artinya apa Bu berkualitas? Saya pertumbuhan rohani saya itu semakin hari semakin dewasa. Bukan dewasa umurnya saja. Mungkin saya sudah 70 tahun, 60 tahun. Betul, kita semua pasti di tempat ini mengalami masa dewasa, masa tua. Tapi rohani, kedewasaan rohani, itu harus saudara dan saya capai. Karena itu adalah pilihan. Saudara harus pilih. Bukan berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Amin saudara. Bukan berapa lama saudara menjadi orang percaya. Oh saya menjadi orang Kristen udah 30 tahun. Saya ikut Tuhan udah 20 tahun. Tapi saya gak dewasa-dewasa dalam rohani. Bukan itu kata Tuhan. Bukan seberapa lama saya percaya Tuhan Yesus. Saudara, orang yang dewasa di dalam kerohanian itu akan terlihat dari apa? Perkataannya. Ketika dia berkata-kata itu luar biasa. Tidak seperti anak-anak. Itu bisa terlihat saudara. Sebab itu firman katakan semua orang yang telah dewasa pasti meninggalkan sifat kanak-kanak. Jangan kayak anak kecil. Anak-anak Tuhan di tempat ini berapa lama menjadi Kristen? Seberapa banyak? Tuhan melihat kedewasaan kita itu tidak ditentukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Kedewasaan itu tidak ditentukan dari jabatan kita di gereja. Sebab seperti saya, seperti pendeta, yang Tuhan lihat bukan jabatannya, tapi apa saudara? Kedewasaan rohani saya. Yang Tuhan lihat juga bukan hanya ditentukan dengan jabatan, tapi bukan hanya ditentukan di dalam pelayanan, tapi Tuhan melihat apakah saudara dan saya itu orang-orang yang dewasa secara rohani. Di sini dikatakan berkata-kata seperti kanak-kanak. Berkata seperti kanak-kanak artinya apa? Dengan cara seperti anak-anak kita berbicara. Saudara, kita bisa menilai seseorang dewasa atau tidak rohaninya itu terlihat dari mulutnya, perkataannya. Bisa menilai nggak saudara? Bisa. Kita bisa menilai. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan mau orang-orang yang dewasa di dalam perkataan kita. Ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, pergumulan dalam hidup, kalau kita dewasa, kata-kata kita enggak mengeluh. Kata-kata kita itu enggak bersungut-sungut. Kata-kata kita itu enggak ngomel. Tapi kata-kata kita selalu mengucap syukur. Dapat mengucap syukur. Bahkan kata-kata kita bisa berkata, Tuhan, masalah boleh ada, proses boleh ada dalam hidup saya, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin saudara. Itulah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya tadi kata firman Tuhan di 2 Timotius, Tuhan mengenal orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mari kita mau lebih lagi. Bangkitkan, bangun kembali kedewasaan iman rohani kita pada Tuhan Yesus. Jangan seperti
anak-anak tidak mengalami pertumbuhan, berakar, bertumbuh, berbuah, tapi berkualitas. Ada iman yang begitu luar biasa. Yang kedua, kembali kepada ayat yang 1 Korintus 13. Tadi kata-kata ya. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca kembali. Yang pertama tadi kata-kata kita. Kata-kata yang orang-orang yang dewasa itu selalu membangun. Ya, keluar dari mulut bukan keluh kesah, bukan persungutan, bukan hal-hal yang jelek, tapi keluar dari mulut kita yaitu penuh ucapan syukur. Kata-kata yang profetik. Aku percaya Tuhan penolong dalam hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan. Jadi kata-kata kita itu kata-kata yang dewasa. Yang kedua, ya dikatakan berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Yang kedua, perasaan kita seperti anak-anak. Orang yang tidak dewasa di dalam rohani, dia perasaannya itu nggak dewasa. Segala sesuatu apa dalam kehidupannya pakai perasaan, saudara. Makanya ada orang yang sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit emosi. Orang yang tidak dewasa itu perasaannya itu lebih tidak stabil. Amin? Gak ada di sini. Ada yang suka tersinggung? Sesama melayani, sesama pelayanan tersinggung, saudara. Berarti ini dikatakan kita merasa seperti kanak-kanak. Perasaan kita itu gak stabil. Cepat kesinggung, cepat marah, cepat emosi. Hati-hati. Berarti kalau kita seperti ini, kita belum dewasa. Tadi kata-kata kita yang belum dewasa. Sekarang perasaan kita. Makanya orang-orang percaya, buang perasaan yang negatif. Buang, saudara. Jangan cepat kesinggung. Ada amin, saudara? Perasaan yang gak stabil. Tapi orang yang dewasa, dia bisa mengendalikan perasaannya. Saat si A menyinggung perasaannya, dia gak marah, dia gak dendam, dia gak sakit hati, dia mengampuni, saudara. Makanya itu belajar anak-anak Tuhan. Orang yang dewasa, yaitu dia bisa menahan emosinya, menahan perasaannya, menahan dirinya. Walaupun saudara dia lagi kesel, lagi marah, tapi dia bisa mengendalikan diri. Ada amin, saudara? Itulah orang yang dewasa. Nggak marah murang-maring, nggak. Tapi dia penuh kesabaran. Perasaannya penuh kesabaran. Ada amin, saudara? Wow, luar biasa. Ketika dia lagi marah pun gak ditunjukin di depan orang. Artinya dia bisa menguasai perasaannya. Tapi anak-anak gak bisa menguasai perasaannya. Anak-anak kalau kesinggung sama temannya marah gak? Wah, langsung marah. Ya ngomel-ngomel, marah-marah. Tidak bisa mengendalikan perasaannya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita berbeda. Tuhan inginkan di akhir zaman ini sudah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Walaupun hati kita lagi marah, hati kita lagi kesinggung, hati kita lagi kesal, tapi kita dapat menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau orang yang dewasa ketika dia punya pergumulan, persoalan, beban dalam hidupnya, dia bisa mengendalikan perasaannya. Dia menceritakan pada Tuhan. Dia menceritakan pada hanya orang-orang yang dapat dipercaya. Misalnya hamba Tuhan. Selain dia berdoa, berlutut, meminta hikmat, tuntunan dari Tuhan, dia bisa mengendalikan perasaannya. Kenapa dia percaya? Bahwa Tuhan pasti akan menolong.
Makanya di akhir zaman ini anak-anak Tuhan, mari yuk kita mengendalikan perasaan kita. Jangan baper. Tahu nggak baper apa, saudara? Ada yang tahu baper? Apa, Mahendra? Iya, bawa perasaan, bentar-bentar bawa perasaan, kesinggung, ngambek, cemedut, marah-marah, ditanya nggak ngejawab. Hati-hati. Kira-kira itu ada Yesus kan di dalam hidup kita? Nggak ada, jelas. Orang yang dewasa itu ada kasih. Ada apa? Kasih. Mau diapain kek? Nggak pernah marah. Puji nama Tuhan. Katakan, ada kasih di dalam hidup saya. Tidak baper, bawa perasaan, cari perhatian. Enggak. Saya hanya mencari perhatian dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ini seringkali Tuhan berbicara ketika saya mengalami hal yang wow. Tuhan katakan, nak, jangan hatimu mudah terombang-ambing. Jangan perasaanmu mudah terombang-ambing. Kendalikan. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam engkau. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Makanya belajar kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita bisa mengendalikan perasaan kita. Ada amin, saudara? Gak mudah, Bu, betul gak mudah. Tapi ini firman Tuhan katakan, jangan punya perasaan seperti kanak-kanak, cepat ngambek, cepat kesinggung, cepat marah. Gak bisa jaga emosi. Kalau mau ngambek aja, gelutuk-gelutuknya nangis. Di mall pengen ini marah, wah gelutukan. Gak mau mama, aku pengen beli ini, wah nangis. Itulah kanak-kanak. Tapi nggak ada yang di sini, nggak ada yang ngaku. Puji nama Tuhan, jemaat penabur benih, dewasa semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Katakan dahsyat. Yang ketiga, apalagi? Ada yang tahu? Merasa seperti kanak-kanak, bahkan aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini yang Tuhan gak mau, saudara. Perkataanmu, perasaanmu, bahkan pikiranmu, kata Tuhan, jangan seperti kanak-kanak. Luar biasa, Tuhan baik. Jangan pikiran kita itu selalu negatif sama orang. Hari ini juga, saudara, ketika engkau punya persoalan, punya masalah dengan siapapun, bereskan. Jangan terus disimpan di dalam hati. Rugi, siapa yang rugi? Saya yang rugi. Pikiran kita kadang-kadang, lu kan menyakitin gue, gitu ya, bahasa anak muda. Iya, gaul, iya, bahasa gaul. Kamu kan gak nyakitin aku. Gak ada perasaan aku untuk mengampuni, memaafkan, menyelesaikan. Tapi ketika saudara bisa mengampuni, urusannya bukan dengan saudara. Amin. Ketika misalnya saya, si A menyakiti saya, mengecewakan saya mengampuni si A, itu yang rugi siapa? Si A, bukan saya. Karena saya telah mengampuni, membereskan masalah, persoalan saya dengan cepat-cepat dengan orang ini. Saya katakan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Amin, saudara. Kita harus lakukan ini, saudara. Jangan ketemu orangnya, boro-boro nanya, buang muka. Jangan, saudara. Ketika orang yang mengecewakan kita pun, ketemu orang ini bukan face to face. Luar biasa. Kita tetap sapa dia, kasih senyum yang terbaik. Amin, saudara. Kasih senyum yang terindah buat dia. Hai, katakan bahwa aku mengasihimu, aku memberkatimu. Hari ini Tuhan katakan, banyak orang yang tidak dapat menjaga perasaannya.
Banyak orang yang tidak dapat menjaga pikirannya. Selalu pikirannya negatif. Tapi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, dia memiliki pikiran yang selalu positif. Sekalipun dia mengalami hal yang gak baik, tapi dia selalu positif. Tuhan, ketika aku punya tantangan, masalah, kesulitan dalam hidupku, aku percaya di balik proses yang aku hadapi, ada rencana Tuhan yang indah buat aku. Itu pikiran yang positif. Bukan Tuhan, aku udah melayani, aku udah khotbah, tapi aku punya beban yang berat, punya masalah, persoalan. Kok Tuhan jahat sih sama aku? Itu pikiran yang negatif. Tapi orang yang dewasa, sekalipun mengalami kekelaman dalam hidupnya, dia tetap berkata Tuhan baik. Amin. Di balik semua yang aku hadapi, ada rencana Tuhan dalam hidup. Jadi anak-anak Tuhan, mari pola pikir kita pun dirubah, diperbaiki. Yang pertama kita mau berubah perkataan kita, mulut. Yang kedua perasaan kita. Yang ketiga cara kita berpikir. Yuk anak-anak Tuhan di tempat ini, ya, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan sedang mengajar bagi saudara dan saya. Jangan tersinggung dengan firman Tuhan. Banyak orang ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, kesinggung. Bulani bawa firmannya nyindirin terus aku. Aku gak mau ke gereja lagi ya. Karena firmannya itu selalu nyindirin aku. Jangan kesinggung saudara ya. Jangan ntar ngambek, bawaannya kesinggung. Gak mau datang ibadah, gak mau melayani. Itu berarti belum dewasa. Puji nama Tuhan, di sini luar biasa. Saudaraku, ayo kita mau melihat hidup kita. Karena ini saatnya, kata Tuhan. Ini saatnya engkau menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Bukan seperti anak-anak. Ini saatnya engkau menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Kristus, baik itu perkataan, perasaan, pikiran kita itu diubahkan. Sekalipun saudara ada di titik terendah, sekalipun saudara ada di masa-masa kelam dalam hidupmu, saudara bisa mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Karena perkataan kita, perasaan kita, pikiran kita selalu minta, Tuhan beri aku, ubahkan mulutku, hatiku, pikiran, tubuh, jiwa, rohku. Tuntun, bimbing, pimpin aku dalam setiap langkah hidup. Ada amin? Belajar selalu minta tuntunan Tuhan. Jangan pakai kehebatan, kekuatan kita sendiri. Karena ini udah akhir zaman. Katakan dengan saya, akhir zaman. Waktu Tuhan itu semakin dekat. Waktu Tuhan semakin singkat. Kemarin saya masukkan di grup itu ketika saya lagi di rumah sakit. Saya duduk berendeng dengan Pak Yusuf. Mulut saya gak pernah berhenti nyanyi, saudara. Lagu Anugerah. Saya masukin di grup. Lalu saya bilang, Roh Kudus bicara, sampaikan. Saya ketik loh, masukin di grup. Mungkin saudara ada yang baca, ada yang gak baca. Tapi luar biasa. Tuhan ingatkan di mana kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Inilah waktunya kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Dia. Yang dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam perasaan, dewasa di dalam perkataan. Ini sudah waktunya, kata Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, biar rohani saudara dan saya. Yang pertama, bagaimana saya harus menjadi orang yang dewasa dalam Yesus. Yang pertama, saudara, rohanimu harus selalu mengarah kepada Kristus. Amin, saudara. Bukan pada kondisimu, keadaanmu,
tapi mengarahkan hati kita hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Itu saudara. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan bagi saudara dan saya. Karena di 2 Timotius Tuhan katakan, ya firman Tuhan, Paulus menasehatkan buat saudara dan saya untuk saudara tidak hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, 2 Timotius, kembali ke ayat yang tadi ya, 2 Timotius 2. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan mentarainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya apa Bu? Artinya Tuhan mengenal anak-anaknya yang sudah dewasa di dalam hidupnya. Perkataannya, perasaannya, pola pikirnya diubahkan. Yang mengarah hanya ke satu pribadi, yaitu Kristus. Bukan untuk pribadi, mengasihani diri, tapi terus mengarahkan kepada Kristus. Ini Paulus memberi nasihat buat saudara dan saya supaya hidup saudara itu kerohanian kita. Bagaimana kita boleh menjadi orang percaya? Ada tindakan, kelakuan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Itu artinya mengarah. Ya, jadi inilah dasar yang teguh. Jadi hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini, saudara harus hidup mengarah kepada siapa? Kristus. Tidak lagi hidup kepada diri kita sendiri. Tidak lagi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Berubah, ada perubahan saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Hidup kita ada perubahan. Katakan bersama saya, hidup saya ada perubahan. Ketika jangan saudara masih seperti kanak-kanak. Jangan hidup saudara tidak ada perubahan. Luar biasa saudara. Hidup kita masih hidup yang lama. Waktu saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya orangnya egois. Saya kesinggungan, saya cepat marah. Dan ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya masih kesinggungan, masih cepat marah, emosinya gede. Ada perubahan nggak saudara? Ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Tapi Tuhan katakan, mari jangan mengeraskan hatimu, jangan mengeraskan perasaanmu, jangan mengeraskan perkataan dan pikiranmu, berubah, kata Tuhan. Karena Tuhan mengenal orang-orang yang dewasa. Amin saudara. Jangan kelakuan kita, hidup kita, jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Waduh, hati-hati. Ini udah akhir zaman saudara. Mari, jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hawa nafsu kita, kedagingan kita, hidup penuh dengan kecemaran, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kegelapan. Saudara tahu hidup dalam kegelapan? Masih percaya sama kegelapan. Hati-hati, Tuhan gak mau itu. Tapi kita hari ini mau menanggalkan hidup kita yang lama. Katakan, saya mau menanggalkan hidup saya yang lama. Saya mau menanggalkan manusia lama saya. Karena saya percaya Yesus dan saya percaya ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ada Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita. Saya sangat bersyukur saudara. Jangan kita menjadi orang percaya tidak pernah berubah. Manusia lama masih ada dalam hidup kita. Tapi hari ini dengan firman Tuhan, Tuhan katakan, nah kedatanganku semakin dekat.
Kamu lihat, waktu-waktu ini semakin singkat. Saya kaget, saudara. Ini akhir zaman. Ini waktunya Engkau merubah jemaat umatku untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohaninya. Betul kita dewasa, umur kita sudah semakin tua. Tapi Tuhan gak mau umur kita udah tua tapi rohani kita masih anak-anak. Ini kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Makanya di tempat ini yuk kita sama-sama berubah, mengenakan manusia yang baru. Jangan masih mengenakan manusia yang lama. Artinya apa saudara? Hari demi hari hidup kita diperbaharui. Amin. Berubah. Berubah apanya? Perkataan kita, mulut kita. Jangan mulut kita, perkataan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya jangan perasaan kita juga seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Bahkan pola pikir kita pun sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Negatif dan negatif terus. Mari hari ini kita mau berubah. Saudara dan saya, kita menyatakan diri kita. Katakan bersama saya bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Seberapa banyak saudara adalah ciptaan yang baru? Saya ciptaan yang baru. Tabiat-tabiat saya yang lama dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya cepat kesinggung, saya cepat marah, saya emosi, saya benci, saya punya dendam, punya sakit hati. Tapi mulai saya percaya Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, saya ciptaan yang baru. Tabiat, kebiasaan saya yang lama itu sudah saya kuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Wah, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Wow, katakan Tuhan Yesus ku dahsyat. Mari kita buang, ya, tabiat-tabiat kita yang lama, hidup kita yang lama. Jangan pernah kita lakukan lagi dalam hidup kita. Belajar mengendalikan diri kita. Karena inilah waktunya bagi saudara dan saya untuk berubah. Wow, puji Tuhan. Apa pesan Tuhan hari ini? Di akhir zaman ini Tuhan katakan, nak, jadilah orang percaya yang dewasa, tidak menjadi batu sandungan, baik di dalam rohanimu maupun di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Kedewasaan rohani itu akan menghasilkan persekutuan umat yang saling mengasihi. Ada amin? Itu ada di penabur benih. Amin? Semua di tempat ini saling mengasihi. Itulah bukti kedewasaan. Orang-orang yang dewasa secara rohani bukan hanya saling mengasihi, tapi dia juga saling mengampuni, saling memaafkan. Hidupnya penuh kasih. Amin. Hidupnya apa? Penuh kasih. Katakan itu saya. Orang yang hidupnya penuh kasih itu selalu ingin berbagi. Ada kasih dalam hati, dalam hidupnya. Itu orang-orang yang dewasa. Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia mau berbagi. Ada kasih yang nyata, memperhatikan sesamanya, mengasihi. Itu adalah orang-orang yang dewasa. Tidak pelit. Apa saudara? Itu bukan saya. Ada yang pelit di sini? Ada. Bilang itu bukan saya. Hanya orang-orang yang dewasa yang punya keberanian untuk menabur. Amin saudara. Katakan itu saya.
Puji nama Tuhan. Karena benih-benih ini akan terus tumbuh. Wow, luar biasa. Terakhir, orang yang dewasa, Tuhan katakan dia memiliki, dia juga menghasilkan kerendahan hati di dalam hidupnya. Selain dia bisa menguasai hatinya, dia menguasai dirinya, menguasai perkataannya, menguasai perasaannya. Dia tidak sombong. Amin. Dia tidak angkuh. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia punya kerendahan hati. Bahkan orang yang dewasa itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia selalu membalas dengan kebaikan. Puji nama Tuhan, saudara. Orang yang dewasa rohaninya itu selalu menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Dia selalu menjaga hidupnya di dalam kebenaran. Luar biasa. Bahkan saudara, orang yang dewasa rohaninya itu menghasilkan rohnya takut akan Tuhan. Amin. Ada yang takut akan Tuhan tidak di sini? Katakan saya. Ada yang tidak takut Tuhan? Bukan saya. Amin. Jujur. Saudara, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi dewasa itu pilihan. Apa saudara? Mari hari ini ambil keputusan. Karena waktu Tuhan semakin dekat, semakin singkat. Ini waktunya kita memperbaiki rohani kita. Ini waktunya kita ambil keputusan untuk menjadi dewasa rohani kita. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Supaya apa? Supaya kelak ketika Tuhan memanggil kita, kita boleh mengenakan mahkota. Luar biasa. Hari ini yuk di hati saudara dan saya ambil satu keputusan. Hidup yang sungguh-sungguh diubahkan, hidup yang sungguh-sungguh dibaharui, hidup yang sungguh-sungguh bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam rohani. Bukan menjadi orang Kristen yang anak-anak, tapi ya dewasa. Minta Tuhan ubah hati saya. Tuhan ubah perkataan saya. Tuhan ubah perasaan saya. Ubah pikiran saya, baharui. Karena saya percaya hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Amin. Ada perubahan. Puji nama Tuhan saudara. Ini yang sebenarnya minggu lalu yang mau saya sampaikan, tapi baru hari ini. Karena minggu lalu Tuhan katakan terus berkali-kali, hendaklah kita terus mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini ternyata nyambung. Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada dengan kita berubah menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam kerohanian. Puji nama Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan. Amin saudara. Kalau udah amin, segar-segar semuanya, kembali segar ya. Yang tidur melek kembali. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita supaya banyak. Karena orang yang dewasa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kita milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu kita mau taat apa yang Tuhan firmankan malam hari ini bagi setiap kita. Kita mau lakukan, kita mau kerjakan. Kita menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Walaupun gak gampang, susah, tapi kita mau berusaha lakukan itu dalam hidup kita. Yuk mulai hari ini kita buang tabiat-tabiat kita yang lama, hidup kita yang lama, kita baharui pola hidup kita. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Saya percaya orang-orang yang dewasa, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala para imam untuk maju ke depan. Kita angkat pujian kembali, roh yang hidup memenuhi.
Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Untuk memiliki kedewasaan di dalam rohani, itu merupakan satu pilihan dalam hidup. Apakah engkau mau berubah? Apakah engkau tidak mau berubah? Cara hidupmu masih hidup yang lama, tabiatmu, perkataan, perasaan, pikiranmu. Tapi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Biar kita boleh mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup. Kita mau membuka hati kita, mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Ubahkan hidupku, baharui perkataan, tubuh jiwa rohku di dalam nama Yesus. Hatiku, pikiranku, biar terus mengarah hanya kepada Engkau Yesus. Sehingga Tuhan, kami boleh masuk dalam pintu gerbang kemuliaan demi kemuliaan. Kami bersyukur buat firman. Ubahkan sikap hati kami, hidup kami. Baharui Bapa. Itu pilihan kami hari ini. Kami mau ngambil keputusan bahwa kami mau berubah, meninggalkan cara hidupku yang lama. Karena aku percaya bahwa hidupku adalah ciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Mari saudara taruh tangan kanan di dada. Kita mau membuka hati kita. Kurabata tabata syukur. Kiara rabata tabata syukur. Ingatlah Yesus. Sama-sama roh yang hidup. Roh yang hidup. Amin. Taruh tangan kanan di dada. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku, Tuhan. Ini hidup bersamamu. Ampunilah Bapa. Seringkali kami masih seperti anak-anak. Hidup kami tidak dewasa. Jangan hadir. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengubahkan sikap hati, kehidupan kami, perkataan kami, perasaan kami, pikiran kami. Ubahkan Bapa. Kami
kami mau berubah. Kami mau diperbaharui Bapa. Kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Baik dalam rohani, dalam iman kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kami. Kami akan diubah dan dibaharui. Hati kami akan terus mengarah kepada Kristus. Ada kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, aku percaya Tuhan yang memimpin, menuntun, membimbing, mengarahkan setiap hidup kami untuk berjalan dalam perubahan-perubahan rohani kami. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Anak Tuhan mengenal orang-orang yang dewasa. Dan Tuhan, aku percaya kami adalah milik kepunyaan. Sebab itu Tuhan ambil alih seluruh hidup kami, hidup jiwa roh kami di dalam nama Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Aku percaya Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus mengurapi setiap kami, memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Yesus. Kami boleh jadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan, menguatkan, menegur setiap kami untuk kami hidup dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam persembahan. Lebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perkataan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini oleh hamba-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang bukan lagi seperti kanak-kanak Tuhan, tapi kami boleh semakin hari semakin dewasa, semakin bertambah pengenalan kami akan Engkau. Amin. Tuhan. Sebab sini hari-hari ini bukan lagi kami selalu mengandalkan diri kami, tapi kami rindu Tuhan supaya hidup kami dirubahkan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami tahu siapa Tuhan kami, dan hidup kami boleh senantiasa dikendalikan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang kami sudah dengar boleh menjadi rema dan tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami boleh memberi untuk pekerjaan-Mu Bapa, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Sebab apa yang kami beri, kami tabur Tuhan, kami akan menuai setiap apa yang kami sudah beri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap taburan-taburan itu untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Petugas kolektan. Ya. 2 kali ya, hari ini ada ekstra kolektor. Hidup ini memang banyak masalah, jangan diri berkati, jangan takut dan jangan khawatir, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, jangan diri berkati, jangan takut dan jangan khawatir, bersama Yesus kita hadapi. Ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya.
Yesus, oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, pada Yesus ada mujizatnya. Beres kabeh, ini memang banyak masalah, jangan diberkati, jangan takut dan jangan khawatir, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang-kadang diberkati, jangan takut dan jangan khawatir, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Tuhan berkati. Sebentar, saya meminta mohon Ibu Kristanti untuk bersyafaat untuk bangsa dan negara. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami ya Bapa. Kami rindu Engkau mendengarkan doa kami ya Bapa. Karena kami sangat membutuhkan Engkau, karena hanya Engkau yang sanggup menopang kami, menjawab kami Bapa. Bersihkan hati kami, pulihkan hati kami ya Bapa, karena semua terbuka di hadapan-Mu. Amin. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Tuhan, anggota DPR, MPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, karena kami percaya Indonesia buat kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran di Indonesia Tuhan, menjelang hari-Mu yang semakin hari semakin dekat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apabila Engkau yang mencari dan menyelamatkan, Engkau yang menarik jiwa mereka datang kepadamu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu ya Bapa. Berkati pemberitaan firman yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, Engkau urapi dan kuasa urapan-Mu Tuhan, supaya firman itu boleh menempelak hati kami Tuhan, sehingga boleh firman yang seperti tajam seperti pedang bermata dua itu Tuhan boleh membuka hati mereka Tuhan, sampai mereka datang kepadamu Tuhan, mengubahkan hati mereka Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa mengubahkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk GKKI Penabur Benih di sini Tuhan. Mari Tuhan, yang sakit Engkau pulihkan dalam nama Yesus, yang kelemahan tubuh Engkau berikan kekuatan Tuhan, supaya Engkau juga yang menolong mereka Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Engkau tolong mereka Tuhan. Tuhan, yang letih lesu berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Engkau pulihkan Tuhan. Yang sedang terikat Tuhan oleh berbagai-bagai ikatan, mari Tuhan kami lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Lani beserta
keluarganya, anak cucu mantu Tuhan, Kau memberkati pelayanannya Tuhan, supaya semakin hari boleh semakin Aku pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih satu minggu Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Tuhan mengurapi, membimbing, menuntun, mengarahkan setiap hidup kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur atas terima kasih kami kepadamu atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Lewat ibadah kami, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami Bapa, keterbatasan kami. Semuanya Tuhan kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami tidak pernah berpisah dari Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu menyertai, memberkati setiap hidup kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari surga mengalir tercurah dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan, suami istrimu diberkati Tuhan, bisnis usahamu, pekerjaan, studimu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam hidupmu dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaimu, memberkati, mengurapi. Bahkan ada Tuhan Yesus menudungi, membentengi, melindungi, memagarimu. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Berkat kesembuhan, berkat kelepasan, kelegaan, bahkan Tuhan berkat pembalikan keadaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat berkat anugerah kemurahan yang Tuhan sudah beri, berkat keselamatan yang Tuhan Yesus beri dalam hidup kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Amin Tuhan. Haleluya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami, keluarga, anak, menantu, cucu, suami, istri kami, pekerjaan besar, bisnis, ekonomi kami. Tuhan perluas daerah ekonomi, pelayanan kami, perluas daerah usaha kami, bahkan daerah yang kami rencanakan. Tuhan perluas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin, kami sangat percaya Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu memegang kami, tangan Tuhan selalu menyertai menuntun siapapun hidup kami. Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Dan Tuhan ada tangan Tuhan yang selalu memegang kami, menjaga, melindungi, memagari, membentengi setiap hidup kami. Supaya malam petaka, sakit penyakit tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kecemasan tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami. Karena di dalam hidup kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang